Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Budi Kesuma dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 Universitas Nurul Huda. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli yang cukup banyak, dengan catatan kedua belah pihak tersebut tidak dapat menentukan harga karena harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Dan karakteristik agar pasar tersebut dapat disebut pasar persaingan sempurna ada dua, yaitu semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Yang dimaksud homogen adalah produk yang mampu memberi kepuasan kepada konsumen tanpa harus mengetahui siapa produsennya. Yang kedua yaitu produsen dan konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna atau informasi yang sempurna tentang harga produk dan input yang dijual, sehingga konsumen tidak mengalami perbedaan perlakuan harga jual dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya. Yang ketiga, output perusahaan relatif lebih kecil daripada output pasar. Yang ketiga, perusahaan menjual produknya dengan patokan harga yang sudah ditentukan pada pasar tersebut, karena perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga pasar tersebut. Kemudian yang terakhir, semua perusahaan bebas keluar dan masuk pasar, karena pada pasar persaingan sempurna mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan mobilitasnya atau faktor produksi tersebut. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna, yaitu kelebihan yang pertama yaitu efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus memenuhi dua syarat, yaitu biaya yang dikeluarkan harus minimum. Syarat yang kedua yaitu industri secara keseluruhan harus memproduksi biaya pada rata-rata yang paling rendah. Yang kedua yaitu efisiensi alokatif, yaitu harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Dan beberapa kebaikan pada pasar persaingan sempurna yaitu pasar persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Yang kedua yaitu adanya kebebasan untuk memilih. Adanya kebebasan untuk memilih yaitu kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang yang diinginkan. Maka masyarakat juga dapat mempunyai pilihan untuk memiliki barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan masyarakat memiliki kebebasan penuh untuk pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Di samping memiliki kebaikan-kebaikan, pasar persaingan sempurna juga mempunyai keburukan atau kekurangannya tersendiri, yaitu dalam persaingan sempurna teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif untuk perusahaan tersebut membuat produk yang baru atau mengembangkan teknologi dan teknik yang baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang kedua yaitu pasar persaingan sempurna ada kalanya memiliki dan menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga yaitu membatasi pilihan konsumen, karena barang yang dihasilkan perusahaan rata-rata sama semua. Jadi konsumen mempunyai keterbatasan untuk memilih barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat yaitu biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Ada juga yang mengatakan biaya pada pasar persaingan sempurna cukup minim, tapi itu tidak selalu benar. Mungkin saja perusahaan di struktur-struktur lainnya dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi.
perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.